Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai turunan implisit dan laju yang berkaitan. Ya, jadi laju yang berkaitan ini merupakan salah satu penerapan dari turunan ya. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, silakan klik tombol like dan subscribe untuk my channel 83. Oke, terima kasih. Setelah menonton video ini, tujuan kita ada dua ya. Yang pertama, mahasiswa dapat menentukan persamaan garis singgung dengan menggunakan turunan implisit. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menentukan laju yang berkaitan dengan penerapan turunan. Oke, ini dua tujuan kita. Langsung saja kita ke materinya mengenai turunan implisit ya. Jadi, di sini Ibu berikan sebuah permasalahan ya. Tentukan persamaan garis singgung pada grafik 3Y pangkat 3 plus Y sama dengan X pangkat 3 di titik 2,1 ya. Jadi, penyelesaiannya langkah pertama ya, turunkan kedua ruas terhadap X ya. Jadi ini turunan implisitnya 7Y pangkat 3 plus Y sama dengan X pangkat 3. Kita turunkan ya ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan itu terhadap X ya. Oke, bagaimana cara menurunkannya? 7Y pangkat 3 kita turunkan 21Y pangkat 2. Ibu kira sudah paham ya, 21 itu dapatnya 7 dikalikan 3, 21. Kemudian Y pangkatnya di sini 3, kita turunkan menjadi 2. DY per DX ya, kita tulis. Kemudian plus ini Y ya. Y kalau kita turunkan menjadi DY per DX ya. Kan di sini semuanya ditulis DY per DX diturunkan terhadap X. Kalau ini kan Y pangkat 1 kita turunkan jadinya 1 ya. Jadi cukup tuliskan DY per DX saja. Oke, kita lanjutkan ya. X pangkat 3 kita turunkan menjadi 3X pangkat 2. Nah, sekarang kita kelompokkan ya, DY per DX yang kita tulis di luar, DY per DX ya. Kemudian 21Y-nya di dalam kurung plus 1. Kenapa plus 1? Ya, di sini kan kalau kita kalikan sama saja. 21Y pangkat 2 dikalikan DY per DX, ini hasilnya. Oke, sekarang ini plus DY per DX dikalikan 1 itu DY per DX ya. Oke, sama dengan 3X pangkat 2. Lanjutkan ya, DY per DX-nya itu artinya sama dengan 3X pangkat 2 per 21Y pangkat 2 plus 1 ya. Jadi kedua ruas kita bagikan dengan 21Y pangkat 2 plus 1. Sehingga ruas sebelah kiri 21Y pangkat 2 plus 1-nya hilang ya. Kemudian ruas sebelah kanan 3X kuadratnya kita bagikan 21Y pangkat 2 plus 1. Itu konsepnya yang benar, oke? Ya, jadi langkah pertamanya sudah kita selesaikan. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua kita hitung di titik 2,1. Bagaimana caranya ya? Nah, oke. Nah, DY per DX yang di sini 3X kuadrat per 21Y pangkat 2 plus 1, kita akan hitung di titik 2,1. Yang artinya, X-nya kita ganti dengan 2, kemudian Y-nya kita ganti dengan 1. Ganti atau substitusikan ya. Jadi, DY per DX sama dengan 3, X-nya kita ganti dengan 2. 2 pangkat 2, kemudian 21-nya tetap. Y-nya kita ganti dengan 1. 1 pangkat 2 plus 1. Sehingga di sini dapatlah 12 per 22 ya. Kita sederhanakan menjadi 6 per 11 ya. Oke, ini langkah keduanya. Sekarang kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga bagaimana? Menentukan persamaan garis singgungnya. Nah, diperhatikan. Untuk persamaan garis singgung, ini bentuk umumnya itu Y min Y1 sama dengan MX min X1. Yang mana Y1-nya ini adalah 1, kemudian X1-nya adalah 2, kemudian lanjut ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini, Bu ulangi, ini persamaan garis singgung bentuk umumnya ya. Lanjutkan, Y1-nya itu sama dengan 1, kemudian X1-nya sama dengan 2,
Kemudian yang kita cari tadi yang pada langkah kedua dy per dx itu menyatakan gradien. Gradien yang mana? Ini yang gradiennya M ya. Jadi M-nya itu 6/11 ya. Jadi di sini tinggal kita substitusikan saja. Y dikurang 1 sama dengan 6/11 buka kurung X dikurang 2 tutup kurung. Langkah selanjutnya dikalikan dengan 11. Kenapa dikalikan 11? Kita akan menghilangkan per 11 ini ya. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan 11. Y kali 11, 11Y min 1 kali 11 min 11 sama dengan 6/11 kita kalikan dengan 11 ya. Itu jadinya 6x. Kenapa 6x kita kalikan di sini? 6 dikali x ya, 6x. Lanjut, kemudian 6 dikali min 2 itu min 12, kemudian 11 ini kita bagikan jadi tetap min 12 ya. Jadi yang di sini boleh kita kalikan terlebih dahulu ya pada langkah sebelum langkah kedua ini. Sebelum langkah ketiga Ibu maksudnya ya. Oke, kalau sudah bentuk seperti ini, lihat tanda panah Ibu ya. Kedua ruas kita tambahkan dengan 12. Kenapa? Kita akan menghilangkan 12 yang sebelah kanan. Kemudian kita kurangkan dengan 6x. Karena kita akan menghilangkan juga 6x di sebelah kanan ini. Sehingga bentuknya menjadi 11y minus 6x ya. Karena kedua ruas dikurangkan 6x ya. Sebelah kanannya habis. Kemudian min 11 ditambah dengan 12 itu plus 1 sama dengan 0 ya. Oke, jadi inilah ya persamaan garis singgung yang kita tanyakan pada soal ya. 11y minus 6x plus 1 sama dengan 0. Oke ya, sudah sekarang ya. Sekarang kita lanjutkan materi kita yang kedua mengenai laju yang berkaitan ya, yang merupakan penerapan dari turunan. Oke, sekarang perhatikan ya. Jika X dan Y merupakan dua peubah yang berkaitan dan masing-masing berubah terhadap waktu. Ya, jadi di sini ya dalam fisika biasanya yang berubah terhadap waktu ini. Maka dx per dt dan dy per dt merupakan laju yang berkaitan ya. Jadi inilah penerapan dari turunan. Nah, sekarang bagaimana dengan contohnya? Perhatikan ya. Menerapkan turunan laju yang berkaitan ya. Air dituangkan ke dalam tangki berbentuk kerucut terbalik ya dengan laju 8 desimeter kubik per menit. Nah, jika titik tinggi tangki tersebut adalah 24 desimeter dan jari-jari permukaan atasnya 12 desimeter ya. Seberapa cepatkah permukaan air naik pada saat tingginya 4 desimeter? Jadi kira-kira ya tangki atau tangki air ini berbentuk kerucut terbalik seperti ini ya. Sudah digambarkan. Kita menuangkan air ke dalam penampungan air, anggaplah ya seperti ini. Lajunya ada, kemudian tinggi penampung airnya ada, kemudian jari-jarinya ada. Karena ini bentuk kerucut ya tentunya ada jari-jari permukaannya. Kemudian ini ditanyakan, seberapa cepatkah permukaan air naik pada saat tingginya 4 desimeter ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini kita harus memahami terlebih dahulu ya soal yang diberikan ya. Kita pahami apa yang dimaksud dengan soal, kita gambarkan kira-kira bentuknya seperti apa ya. Jadi baru kita melanjutkan ke penyelesaiannya. Kalau kita pikirkan langsung ke penyelesaian ya tentunya kita akan pusing bagaimana caranya. Jadi langkah pertama kita harus memahami soalnya terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjutkan ya. Nah, jadi dari soal kita buat seperti ini ya. Misalkan V itu biasa ya menyatakan volume dari tangki air tadi. R menyatakan jari-jari permukaan kerucut dan H menyatakan tinggi airnya. Nah, jadi buatlah seperti ini. Maka R ya jari-jari itu sama dengan 12 desimeter ya. Ini ada pada soalnya. Kemudian H ketinggian airnya adalah 24 desimeter. Jadi R sama dengan H per 2. Kenapa? Coba lihat.
R-nya 12, kemudian H-nya 24. Jadi di sini R-nya benar kan? R-nya itu setengah dari ketinggiannya ya. Jadi jari-jarinya ini merupakan setengah dari ketinggian dari tangki air tadi. Nah, sekarang untuk volume kerucut ya kita ketahui bahwa rumusnya sepertiga pi R pangkat 2 dikalikan dengan H. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu apa rumus volume dari penampung airnya. Berhubung penampung airnya kerucut, jadi rumusnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mensubstitusikan R-nya ini sama dengan H per 2. Jadi kita gantikan R-nya menjadi H per 2. Perhatikan, volume sama dengan sepertiga pi, kemudian H per 2. Kenapa di sini H per 2? Karena Ibu mau menggantikan R di sini ya. R di sini itu H per 2. H per 2 pangkat 2 dikalikan dengan H. Jadi volume sama dengan sepertiga pi H pangkat 2, kemudian 2 pangkat 2, semuanya dipangkat 2 jadi 4, dikalikan dengan H. Kalau sudah bentuk seperti ini menjadi sepertiga pi dikalikan H pangkat 3 per 4. Kita sederhanakan, kenapa dapat 1 per 12? Jadi 1 per 3 ini dikalikan dengan ini. 4-nya pada posisi penyebut, jadi 1 tetap pada pembilang. 3 dikali 4 itu 12, pi-nya tetap H pangkat 3. Jadi langkah kedua, anggaplah ini sudah kita selesaikan, yaitu volume sama dengan 1/12 pi H pangkat 3. Jadi kita mengganti R-nya ini menjadi H per 2. Oke, kita akan lanjutkan ke langkah selanjutnya ya. Turunkan kedua ruas terhadap T. Nah, di sini penerapan dari turunan ya. Nah, turunkan kedua ruas terhadap T. Maka kita peroleh. Jadi kedua ruas kita turunkan terhadap T. Nih, persamaan ini kita turunkan. Jadi dV per dt itu sama dengan 1/12 pi H pangkat 3 dH per dt. Jadi kedua ruasnya kita turunkan terhadap T. dV per dt ya. Kenapa 3 di depan? Karena kan kita menurunkan di sini ya. Kalau sini dV per dt-nya tetap, kita turunkan dH per dt. Jadi kita menurunkan di sini hanya ya. Kalau pi-nya tidak perlu kita turunkan karena pi ini merupakan nilai konstanta ya, 3,14. Kita tahu ya kalau dalam angka matematika itu pi nilainya 3,14. Oke, jadi 3 ke depan, kemudian 1/12 tetap dikalikan dengan pi, kemudian hanya kurangkan 1 pangkatnya ya. Sehingga menjadi 1/4 pi ya, 1/4-nya dapat di sini. 3 kali 1 3/12. 3/12 kita sederhanakan menjadi 1/4 pi H pangkat 2 dH per dt. Oke, langkah ketiganya sudah, ini langkah ketiga ya. Jadi kita sudah memperoleh bentuk turunan dV per dt sama dengan 1/4 pi H pangkat 2 dH per dt. Kita akan lanjutkan. Bagaimana langkah selanjutnya? Diketahui laju air terhadap waktu pada soal ini sudah ada ya. Jadi laju air terhadap waktu itu dV per dt sama dengan 8 desimeter kubik per meter. Sudah bentuk seperti ini, langkah terakhir ya. Jadi pada saat H sama dengan 4 desimeter, ya ini yang ditanyakan, kita mempunyai, nah kita tinggal substitusi saja ya. 4 desimeter ini kita gantikan pada posisi H-nya. Jadi dV per dt-nya ini 8, 1/4 pi, H-nya kita ganti dengan 4 kuadrat, dH per dt, lanjut ya, 8 sama dengan 1/4 pi, dikalikan 16, ini 4 kuadrat, dikalikan dH per dt. Lanjutkan 8, kenapa jadi 4 pi? 16 dibagi 4 jadi 4 pi, dH per dt. Sehingga di sini dH per dt sama dengan 8/4 pi. Kita sederhanakan dH per dt itu sama dengan 2 per pi desimeter per menit. Ya, jadi di sini ya cepatnya permukaan air naik pada saat tingginya 4 desimeter adalah 2 per pi desimeter per menit. Jadi inilah yang ditanyakan pada soalnya. Jadi di sini ya kurang lebih ada 3 atau 4 langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal yang mengenai laju berkaitan. Oke ya, silakan dipahami. Kalau belum dipahami, silakan ulangi kembali video penjelasan Ibu ya.
Nah, untuk tugasnya ada dua. Yang pertama menentukan persamaan garis singgung, ya. Yang kedua menentukan laju yang berkaitan. Oke? Selamat mengerjakan tugasnya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum.